Bab 77. Setelah memasuki pintu utama, tampak lobi yang luas beralaskan karpet wall tebal dan mahal. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi serangkaian lampu kristal besar yang tergantung di tengahnya, cahayanya bersinar indah bagai pelangi. Di dinding, berjajar lampu dinding bermotif harimau setiap 2 meter dengan ketinggian 2 meter juga. Dan di semua dinding tepat di atas lampu-lampu tersebut hingga ke langit-langit, dihias dengan mural yang sangat indah. Jelas, mendekorasi lobi saja pasti menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar, karena semua furniturnya pun terbuat dari ukiran kayu jati tua yang bagus. Mural-mural di dinding ini mewakili kekayaan budaya dunia. Setiap mural bernilai ratusan juta, Warni menjelaskan. Ya, ada Masjid Agung di Abu Dhabi yang dihiasi mural seperti ini juga, syarat dengan pesan moral keagamaan. Wajar, karena itu tempat ibadah. Tapi di sini semua bertema budaya, untuk keperluan bisnis. Itu bagus, kata Udin. Lampu kristal ini beratnya 8 ton. Terbuat dari kristal asli. Dibeli dari Eropa dan dibawa ke sini menggunakan pesawat kargo khusus dari Austria langsung ke Lanut Hussein, lalu dirakit di sini, kata Warni lagi sambil menunjuk lampu kristal besar yang tergantung di atas. Benar. Untuk keperluan bisnis, lampu memang harus terang. Kamu hebat, kata Udin memuji. Tapi jika ada yang kurang, baik dari jenis dekorasi maupun penempatannya, tolong kabari aku ya, ujar Warni. Lalu ia melanjutkan. Oh ya. Lantai paling atas tidak terbuka untuk umum, lantai itu khusus untuk keluarga Nata Prawira dan kamu, masuklah pakai kartu yang kuberikan tadi. Udin mengangguk. Brilliant Club memiliki total 15 lantai. Lobi di lantai 1, 2-12 adalah ruang pertemuan. Terbagi menjadi beberapa ruangan dengan ukuran dan gaya yang berbeda. Di lantai 13 dan 14 ada kolam renang dalam ruangan, sauna, fasilitas kebugaran, taman, arena biliar, dan hiburan lainnya. Kini Warni telah menunjukkan hingga lantai 15. Begitu keluar dari lift, Udin bisa melihat betapa mewahnya lantai ini, tidak seperti lantai-lantai sebelumnya. Semegah istana kerajaan. Semua interiornya berkelas tinggi dan bercita rasa tinggi. Lantai ini yang paling mewah. Ada kolam renang infinity semi-outdoor, suite presidensial, ruang makan pribadi, dan juga panggung hiburan yang mewah. Kamu bisa menggunakan semua fasilitas di sini kapan saja. Udin mengangguk sambil tersenyum. Aku sepertinya tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan fasilitas mewah ini. Karena itu bukan gayaku. Tapi mungkin saja kelak akan membutuhkannya jika ada tamu istimewa yang memang harus aku jamu di sini. Namun entah kapan. Terima kasih sebelumnya. Warni mengangguk. Intinya, kamu tidak perlu khawatir, jika kamu membutuhkan fasilitas di sini, gunakan saja kartu itu untuk akses masuk atau telepon aku jika kamu memiliki permintaan khusus. Jika kamu ingin bernyanyi karaoke atau dihibur oleh artis nasional papan atas, aku juga bisa mengaturnya untukmu. Warni sebenarnya sedang mengungkapkan ketertarikannya secara samar kepada Udin dengan ingin memberikan layanan yang sempurna. Karena Warni merasa tidak bisa mengurus kehidupan sehari-hari Udin, ia sesekali ingin membahagiakan Udin dengan semua layanan dan fasilitas yang ada di situ. Tapi Udin tidak mengerti apapun tentang niat Warni. Udin fokus pada tugasnya, yaitu menilai prospek bisnis Warni dan memberikan saran jika ada yang kurang berdasarkan kemampuan spiritualnya. Sejauh ini aku belum menemukan sesuatu yang aneh. Aku harus kembali dan memeriksa kembali setiap lantai lebih detail sendirian. Karena jika aku menilainya sambil mengobrol begini, aku tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Warni mengerti, lalu mengangguk. Baiklah. Jika begitu, aku hanya akan menemanimu sampai di sini. Kantor pribadiku ada di dekat meja resepsionis di lantai 1. Jika ada apa-apa, tolong kabari aku. Udin mengangguk, kemudian memperhatikan Warni hingga ia memasuki lift. Udin memeriksa kembali setiap ruangan di lantai 15 tak ada yang terlewat, lalu ia turun ke lantai 14 dan melakukan hal yang sama, lantai 13, 12, 11, dan seterusnya hingga 3 jam kemudian ia tiba di lantai 2 yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Secara umum, Udin dapat melihat bahwa setiap lantai dihiasi dengan dekorasi dan furnitur bergaya modern mewah kelas dunia yang dirancang oleh desainer handal. Udin hampir tidak menemukan kekurangan apapun. Dari segi daya tarik memang rata-rata, tidak ada aura khusus yang akan mengganggu. Namun karena ingin membantu Warni, Udin bermaksud meningkatkan auranya agar popularitas gedung tersebut terus menanjak, peminatnya tetap banyak dan tidak menjadi gedung yang mati.
Setelah menyerap kekuatan kitab goib 9 ilmu karuhun di pikirannya yang berkaitan dengan itu, Udin menemukan beberapa ide. Namun saat ia sedang berkonsentrasi, seorang wanita berkata dari belakangnya. Udin, dasar sampah bau. Ngapain kamu di sini? Katanya dengan nada kasar. Udin mendengus dan berbalik. Ternyata Unah dan seorang pria berjas putih sedang mendekat. Pria itu adalah Barena. Barena memang mulai jatuh cinta kepada Unah, jadi setelah ia mendengar bahwa Brilliant Club yang mewah telah dibuka. Barena segera mengajak Unah untuk melihatnya. Awalnya Unah melayani Barena karena terpaksa. Namun karena Barena lebih baik hati dan dermawan dengan hartanya, bahkan ia dimanja oleh pakaian dan makanan mahal. Akhirnya, Unah bersedia menjadi pacarnya dan bersedia diajak untuk pergi. Unah bahkan berjanji bersedia dinikahinya. Unah sekarang merasa memiliki perlindungan baru, harga dirinya telah kembali naik. Barena baru saja membeli kartu keanggotaan senior di Brilliant Club senilai 50 juta. Dan ke depannya, ia akan terus mengajak Unah ke situ untuk mengenalkannya kepada teman-teman bisnisnya. Unah kagum melihat kemewahan klub tersebut dan langsung merasa bahwa ia sudah layak berada di antara para pengusaha kelas atas. Jadi pas melihat Udin juga ada di situ, langsung terbersit niat jahatnya untuk mempermalukan Udin. Sebab Unah merasa kenyamanannya langsung terganggu. Ibarat hendak menikmati secangkir kopi nikmat, namun kopinya tumpah, yang membuat seleranya langsung turun. Ketika Barena mendengar Unah menghina seorang pria yang tampak seperti orang biasa, Barena langsung meraih pinggang kecil Unah dan bertanya. Inikah orang miskin yang selalu kamu bicarakan? Ya sayangku. Pemuda ini awalnya seorang buruh bangunan yang menikah dengan saudaraku. Tapi sekarang dia menjadi sombong, angkuh, dan penipu. Sepertinya, dia ada di sini juga karena sedang mencari korban untuk ditipu, yaitu para pengusaha kaya yang datang ke sini, kata Unah. Barena yang sudah terlanjur mencintai Unah, jelas percaya dengan perkataannya dan merasa perlu membela Unah. Maka Barena bertanya kepada Udin. Unah bilang kamu bukan pengusaha, kenapa kamu berada ke sini? Aturan apa yang melarangku datang ke sini? Tanya Udin dengan nada kosong. Tentu saja tidak ada aturan, tapi kamu tidak layak, kata Barena. Udin tertawa. Tolong jelaskan, apa yang membuatku tidak layak menurutmu? Barena tersenyum sinis sambil merapikan dasinya. Sebenarnya tidak perlu bertanya. Kamu bisa melihatnya dari dirimu sendiri. Terutama dari gaya berpakaian, seragam office boy lebih baik dan lebih rapi daripada pakaianmu. Apa yang aku pakai adalah hakku. Tapi bukan berarti aku tidak mampu membeli yang lebih baik. Tidak ada aturan yang mengharuskan siapapun memakai jas mahal untuk datang ke Brilliant Club, jawab Udin. Aku tidak sedang membahas soal pakaianmu saja. Aku hanya heran bagaimana orang dengan status sepertimu bisa menjadi anggota di sini. Jika bukan anggota, kamu tidak bisa masuk. Apa kau anggota reguler? Tanya Barena. Lebih tinggi dari itu, jawab Udin sambil tersenyum. Barena mengerutkan kening. Maksudmu anggota senior? Soalnya jika VIP mustahil. Kata Unah, bisnis istrimu baru berdiri dan tanpa modal, pasti asetnya belum cukup untuk membeli keanggotaan VIP yang mahal. Yang jelas lebih tinggi dari milikmu. Lagi pula, kartu keanggotaanku adalah milikku pribadi. Bukan milik istriku, kata Udin masih tersenyum. Wah, kau mulai main-main denganku. Aku saja yang pemilik pabrik farmasi hanya bisa membeli kartu keanggotaan senior. Bisnis apa yang bisa memiliki keanggotaan VIP? Kata Barena mulai kesal. Udin tersenyum. Siapa bilang VIP, kau masih salah. Dasar pembohong besar. Hanya pengusaha seperti Qin Gang dan Salman Wijaya yang mampu membeli kartu keanggotaan VVIP. Di Bandung paling banyak hanya 10 orang yang akan mampu, kata Barena. Haduh sayangnya masih salah, kata Udin sambil menepuk dahinya. Berarti kamu bukan anggota, kamu tidak berhak ada di sini, karena hanya ada 4 kelas di sini, kata Barena. Siapa bilang? Tanya Udin. Berarti tebakanku benar, kau datang ke sini hanya ingin mencari orang untuk kamu tipu. Iya kan? Kata Unah sambil melotot. Klub ini khusus dibangun dengan fasilitas mewah oleh keluarga Nata Prawira. Dan baru dibuka hari ini. Akan banyak pengusaha yang datang melihat-lihat dan membeli kartu anggota. Apa kau tidak takut ketahuan satpam? Udin tertawa. Aku anggota, dan aku tidak pernah takut kepada siapapun. Mengaku anggota tetapi bukan dari 4 kelas yang ada. Berarti tempatmu seharusnya di basement, sebagai juru parkir. Kata Barena sambil tertawa. Unah juga ikut tertawa karena menganggap ucapan Barena lucu.
Jika aku bilang aku anggota yang bisa mengakses semua kelas dan punya hak yang sama dengan pemilik klub ini, apa kau masih tidak percaya? Tanya Udin. Dasar tukang tipu, di sini tidak ada yang bisa mengakses semuanya selain pemilik gedung. Apa kamu tidak takut kepada keluarga Nataprawira karena kamu telah berani menyetarakan statusmu dengan mereka? Kata Barena sambil melotot. Aneh, aku sudah jujur tapi kamu masih tidak percaya padaku, kata Udin. Kenapa aku harus percaya? Dasar tukang tipu. Kau mau berbohong di depanku. Kau tahu siapa aku? Kata Barena sambil tersenyum. Apakah kamu terkenal? Tanya Udin balik bertanya. Pernah dengar Triman Pharmaceutical? Itu milikku, kata Barena. Aku belum pernah mendengarnya, kata Udin. Berarti kamu memang sedang mencari masalah denganku. Berani masuk ke sini dengan mengaku sebagai anggota All Access. Bicara denganmu seperti bicara dengan orang idiot, kata Barena. Udin mengerutkan kening, lalu mengeluarkan kartunya. Lihat, ini kartuku. Kartu VVIP dengan akses penuh. Seluruh fasilitas yang ada di gedung ini hingga lantai 15, aku bisa menggunakannya semua. Barena memperhatikan kartu di tangan Udin. Kartunya memang bagus, karena terbuat dari bahan platinum. Lebih bagus daripada kartu miliknya sendiri. Tapi Barena belum pernah mendengar Brilliant Club mengeluarkan kartu VVIP dengan akses penuh. Apalagi lantai 15 yang dikhususkan untuk keluarga Nataprawira. Memangnya siapa Udin? Kartu itu pasti palsu. Dia benar-benar penipu, berani-beraninya membuat kartu palsu. Sungguh mencari mati. Yang membuat kartu palsu itu pasti orang bodoh. Lebih baik kamu meminta maaf padaku dan pergi dari sini. Jika tidak, aku akan panggil Boyo, orang kepercayaan keluarga Nataprawira yang bertanggung jawab atas gedung ini. Boyo dan ayahku mereka sudah seperti saudara, kata Barena. Boyo dan Atang memang sudah lama saling mengenal. Jadi mereka berdua sering bertemu dan mengobrol. Tetapi mereka sama sekali tidak ada hubungan saudara. Boyo awalnya seorang pelayan di keluarga Nataprawira, bahkan ketika pertama kali bertemu Udin pun masih seorang pelayan di rumahnya Warni. Tetapi sekarang dia sudah naik pangkat menjadi pejabat tinggi di keluarga Nataprawira. Yaitu sebagai kepala urusan rumah tangga keluarga Nataprawira. Jika di keluarga Subrata, statusnya sama dengan Asep. Jadi dari segi status, Boyo bahkan lebih tinggi daripada Bahar si Raja Preman yang juga pernah menjadi orang kepercayaan keluarga Nataprawira. Karena sekaya apapun Bahar, Bahar bukanlah bangsawan, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan petinggi lainnya. Tapi Boyo, dia bisa menjadi juru bicara atau kepala rumah tangga keluarga Nataprawira. Orang luar dengan posisi tertinggi di keluarga bangsawan. Itulah sebabnya Barena berani menjual nama Boyo untuk menakut-nakuti Udin. Ketika Udin mendengar nama Boyo, Udin tersenyum, karena Udin sudah familiar. Maka Udin berkata, aku lupa memberitahumu. Kartu ini diberikan langsung kepadaku secara khusus oleh Non Warni Nataprawira. Tadi kamu bilang orang yang membuat kartu ini idiot. Berarti yang kamu maksud si idiot itu Non Warni kan? Dasar pembohong, semakin dilayani, kebohonganmu malah semakin menjadi, sungguh tidak masuk akal. Mana mungkin Non Warni membuat kartu itu khusus untukmu? Kata Barena, semakin muak dengan Udin. Aku punya kartu atau tidak, mau ke sini atau tidak. Kenapa harus kamu yang usil? Kamu masih tidak percaya setelah aku menunjukkan kartunya, malah menuduh kartuku palsu. Sebenarnya apa maumu? Kata Udin. Tentu saja aku harus usil. Kamu sudah meremehkan para pengusaha di Bandung. Bahkan berani menjual nama Non Warni. Jika Non Warni tahu, pasti dia akan sangat marah padamu karena merasa dihina, kata Barena. Buktikan saja, kata Udin. Unah, yang masih kasihan dengan nasib Firman dan juga pernah ditipu Udin, berkata kepada Barena. Kang, jangan terus berdebat dengan si idiot ini. Lebih baik laporkan dia ke Satpam sekarang juga, minta dia diusir dari sini. Atau suruh Boyo menyiksa orang ini dulu. Tenang saja, aku akan memanggil Satpam, kata Barena. Lalu ia berteriak, hei, adakah petugas keamanan di sini? Bajingan ini datang dan menghina Non Warni Nataprawira. Tak lama kemudian, Boyo dengan jas rapi dan dasi kupu-kupu yang kebetulan sedang berada di lantai itu datang, ditemani oleh 4 orang Satpam. Bodoh! Siapa yang berteriak memanggil Satpam? Ada apa? Melihat Boyo datang, Barena langsung berkata. Yang bodoh dia. Kata Barena sambil menunjuk kepada Udin. Lalu Barena berkata lagi kepada Boyo. Boyo. Orang ini berpura-pura menjadi anggota,
tapi kartu keanggotaan yang dia tunjukkan palsu, dan dia juga menghina non-warni. Karena Barena adalah putra temannya, yaitu Atang. Tanpa menoleh kepada Udin, Boyo langsung percaya. Lalu memberi perintah kepada Satpam. Satpam, siksa, lalu usir orang itu, kata Boyo kemudian duduk di sofa jati berukir tak jauh dari situ. Keempat Satpam itu langsung mengepung Udin. Una segera mundur, begitu pula Barena. Udin berkata kepada Boyo. Boyo, masih ingatkan kamu padaku yang pernah menyuruhmu mencari linggis, mematikan keran, dan meminta handuk kering di rumah non-warni. Apa kau tidak salah menyuruh Satpam untuk menyiksa dan mengusirku? Semua terkejut. Karena mereka tidak percaya dengan pengakuan Udin yang telah berani memberi perintah kepada Boyo dengan perintah-perintah yang kedengarannya sangat sepele dan tidak pantas dikerjakan oleh orang seperti Boyo. Karena tugas tersebut seharusnya hanya pantas diberikan kepada seorang pembantu. Boyo pun terkejut, membetulkan letak kacamatanya lalu menoleh kepada Udin. Melihat di hadapannya ternyata memang Udin, Boyo segera berdiri dan menghampiri, lalu membungkukkan badannya. Guru, maafkan aku. Aku tidak tahu ternyata ini adalah kamu. Semua orang terkejut, karena mereka mengira Boyo menghampiri Udin karena marah. Namun, ia justru dengan hormat meminta maaf sambil memanggilnya guru. Boyo, senang sekali melihatmu sudah naik pangkat dan mendapat posisi baru sebagai kepala urusan rumah tangga di keluarga Nataprawira. Tapi bukan berarti kamu harus meninggikan dirimu di atas non-warni kan? Non-warni yang membawaku ke sini, tapi kenapa kamu mau diperintah orang yang bukan atasanmu untuk menyiksa dan mengusirku? Tanya Udin. Boyo langsung berlutut. Guru, maaf, aku sama sekali tidak berani. Aku sudah tua, mataku sudah sedikit rabun. Jadi aku tidak tahu bahwa itu kamu. Tidak apa-apa, berdirilah. Lain kali periksa dulu kebenarannya dan pastikan dulu orangnya. Jangan langsung percaya kepada laporan yang sebenarnya hanya ingin mempermalukanmu, kata Udin kepada Boyo. Sebenarnya ada apa, guru? Tanya Boyo. Udin menoleh kepada Barena, lalu berbicara lagi pada Boyo. Dia bilang kamu dan ayahnya sudah seperti saudara. Benarkah? Aku dan Atang hanya teman masa kecil, kenalan biasa, bukan saudara, dan kami tidak punya hubungan khusus, jawab Boyo. Tapi orang ini telah menjual namamu untuk menakut-nakutiku, mengancamku, menghinaku, bahkan ingin menyiksaku melalui kamu. Bagaimana menurutmu? Kata Udin. Boyo mulai memahami masalahnya, lalu menoleh ke Pava Barena. Kamu berani menghina guru, segera minta maaf sekarang juga, kata Boyo memarahi Barena. Barena tertegun bingung, mengapa Boyo menyebut seorang pemuda miskin, kelas bawah, dan pengangguran, dengan sebutan guru. Maka Barena pun berkata, si Udin ini seorang bajingan malang, kamu pasti salah melihat orang atau lupa. Coba perhatikan lagi baik-baik. Kamu adalah kepala urusan rumah tangga keluarga Nataprawira. Mana mungkin kenal dengan orang seperti ini? Dia bahkan telah menghina non-warni. Seharusnya kamu melindungi martabat keluarga Nataprawira, bukan justru membela si Udin. Tangan Boyo terkepal menahan amarahnya. Boyo tahu betul bahwa nyawa Sony dan Warni Nataprawira telah diselamatkan oleh Udin. Sangat mustahil bagi Udin untuk menghina Warni. Justru Udin sangat dihormati oleh keluarga Nataprawira, tetapi malah dibenci oleh Barena. Boyo bahkan sudah tahu Sony ingin menjodohkan Warni dengan Udin. Artinya, di masa depan Udin akan menjadi bosnya. Jika Warni diangkat menjadi kepala keluarga, jika ia bersuami dengan Udin, artinya Udin yang akan memimpin seluruh keluarga Nataprawira. Barena menjual namanya untuk menyakiti Udin. Jelas ini tidak bisa diterima. Karena tak kuasa menahan amarah, Boyo yang masih berlutut di hadapan Udin akhirnya berdiri dan meninju wajah Barena. Keamanan. Buat agar orang ini berlutut. Keamanan langsung menendang kaki Barena dari belakang hingga Barena berlutut. Barena didorong ke hadapan Udin, bahunya ditekan ke bawah dengan oleh kaki Boyo. Begitu pula Unah. Keduanya dipaksa berlutut di hadapan Udin. Barena tak menyangka Boyo akan berani berbuat kasar padanya, tetapi tak ada gunanya meminta penjelasan. Ia dan Unah sudah terlanjur berlutut di depan Udin. Pak Udin, aku rasa Atang tidak pernah mengajari anaknya sopan santun. Izinkan aku mengajari kedua orang ini agar mereka tahu akibat dari perbuatannya yang telah menghinamu, kata Boyo kepada Udin. Bersambung.